Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kita sudah bersama narasumber kami, yakni Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat siang Prof. Hipnu. Selamat siang, Mas. Ya, bagaimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Prof, tadi kita sudah menyaksikan bersama jalannya persidangan bahwa saat ini sidang diskors sampai dengan 15 menit tadi oleh Majelis Hakim, dan salah satu pertimbangannya ini berdasarkan pasal 153 ayat 3 KUHP yang mengatakan ini pertimbangan bahwa akan ditutup atau bersifat ditutup untuk umum dan juga terbuka untuk umum. Anda melihat dari pertimbangan tersebut sebagai bagaimana, Prof? Terbuka untuk umum dan tertutup untuk umum. Ya. Kalau yang tertutup untuk umum itu biasanya adalah terkait dengan kesusilaan. Bukti-bukti yang terkait dengan kesusilaan. Jadi bisa karena subjek orangnya, bisa juga karena buktinya. Kita lihat. Kalau memang buktinya itu tanda petik, kalau orang Jawa saru, ya itu ditutup untuk umum. Karena untuk menjaga etika. Kan gitu kan. Tapi kalau yang sepanjang tidak buktinya bukan sebagai yang tanda petik sebagai etika, ya terbuka untuk umum. Ini sebetulnya dimensi kalau anak itu terkait untuk menjaga stigma anak, menjaga rasa anak, perasaan anak, masa depan anak. Tapi kalau terhadap bukti yang harus ditutup, itu terkait bagaimana sebagai etika yang harus tidak sampai pada publik. Kan itu. Ini ada beberapa sebetulnya itu melihat bagaimana kita suatu peradilan yang bermartabat. Bermartabat orangnya, bermartabat tentang bukti-bukti yang disampaikan dalam suatu persidangan. Ya. Tetapi kondisinya begini, Prof. Kalau di tahun 2016-2017 dalam persidangan, ini kan yang bersifat tertutup itu adalah Sakatatal. Kemudian dari 6 terpidana lainnya ini juga bersifat terbuka untuk umum. Apakah Anda melihat adanya kejanggalan antara untuk umum dan juga tertutup ini, Prof? Enggak janggal, karena undang-undang yang memerintahkan. Di dalam KUHP, asas suatu peradilan, itu prinsipnya adalah peradilan terbuka untuk umum. Kecualinya apa? Terhadap kasus anak dan kasus kesusilaan. Nah, terhadap Sakatata tampaknya kasus anak karena umur belum 14 tahun, sehingga dilakukan sebagai bentuk peradilan tertutup umum, sehingga peradilannya juga peradilan cepat, hanya 10 hari sudah selesai, penahanannya juga hanya seminggu, penuntut umum juga punya waktu seminggu, sehingga sampai pada peradilan pun 10 hari harus sudah selesai, karena ini cepat-cepat untuk melihat bagaimana anak itu bisa ada suatu kepastian hukum, sehingga kalau toh sampai di penjara, kalau toh sampai dipidana, itu juga tidak seperti maksimal yang ditentukan dalam orang dewasa. Ini yang menjembatani anak sebagai masa depan bangsa, sehingga jangan sampai anak waktunya habis di dalam suatu persidangan, habis dalam menjalani suatu pidana penjara, sehingga pidana penjara pun adalah dikurangi sepertiga dari ancamannya terhadap anak yang bersangkutan. Sehingga kalau kita berpikir anak, Mas, itu maksimal itu 13 tahun. Ya. Dari semua tindak pidana. Jadi anak nggak ada pidana mati, seumur hidup, 20 tahun nggak ada. Ya. Maksimal 13 tahun. Karena 13 tahun itu kalau kita berpikir umurnya itu 18, berarti kan 13 tambah 18, berapa? 31. Nah, 31 ke depan, ya 31 masih bisa berkarya untuk bangsa dan negara. Itu bagian dari desain peradilan kita. Ya, Prof. Hipnu, tapi kalau ini kan PK diajukan oleh 6 terpidana. Kemudian apakah ada perbedaan dari PK yang diajukan Sakatatal sama 6 terpidana pada hari ini, Prof? Tidak ada. Tidak ada, sama. Karena dasar hukum PK juga KUHP. Apa itu bukti baru? Apa itu putusan yang bertentangan? Apa itu ada kekhilafan hakim? Nah, 3 item tadi sebagai dasar untuk melakukan suatu PK. Kalau kita kaji, sekarang pertanyaan gini, Mas. Dari permohonan PK, paling besar apakah bukti baru, apakah kekhilafan, apakah putusan bertentangan? Kalau kita pelajari, Mas, di perguruan tinggi, paling banyak adalah novum. Oke.
Dan novum. novum yang nantinya akan disampaikan oleh kuasa hukum salah satunya adalah ekstraksi percakapan antara Vina dan juga kedua sahabatnya. Ini telah disampaikan juga di persidangan sebelumnya begitu ya Prof ya oleh Saka Tatal. Ini apakah juga akan membantu dari pengungkapan kasus Vina pada hari ini? Sekarang pertanyaannya ekstrak percakapan itu berkait dengan suatu peristiwa atau tidak? Berdiri sendiri atau berkait? Kalau itu berkait kaitannya dengan misalkan ekstrak percakapan akan melakukan suatu kejahatan atau tidak melakukan kejahatan, itu baru terkait. Tapi kalau ekstra tidak ada suatu terkait dengan kejahatan yang dilakukan, ya tidak mempunyai nilai. Ini kita lihat persana, itu loh. Ekstra betul, kapan itu diperoleh, di mana diperoleh, nilainya seperti apa, konteksnya seperti apa, itulah yang nanti akan dinilai dalam suatu persidangan PK. Dan pada hari ini pula 6 terpidana diberikan perlindungan oleh LPSK. Anda melihat dari penjagaan yang dilakukan oleh LPSK di ruang sidang ataupun juga di sidang PK kali ini itu seperti apa, Prof? Ya, LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah sebuah buah reformasi. Sebuah reformasi yang dalam rangka ketika sebelum reformasi itu orang takut bersaksi, takut memberikan pendapat, takut menyampaikan dalam sidang, sehingga diberikan suatu perlindungan. Biar 6 terpidana ini memberikan sepenuhnya apa yang diketerangan tanpa ada suatu ketakutan. Disitulah tanggung jawab LPSK untuk bisa meyakinkan bahwa para terpidana ini bisa memberikan keterangan sehingga betul objektif, betul bernilai, kan gitu Mas. Di sini, sehingga ada banyak kekhawatiran kan mungkin digugat kembali, ya nggak bisa, atau mungkin nanti dalam perjalanan dan sebagainya ada hal ringan, itu yang dihindari. Di sinilah saya kira kita beri apresiasi kepada LPSK dalam rangka untuk menentukan berjalannya PK ini, para terdakwa ini ada suatu ketenangan batin, ketenangan fisik, sehingga kesaksian disampaikan betul-betul bernilai dalam suatu persidangan. Ya, Prof. Hipnu, selain dari novum yang tadi sudah disampaikan bahwa dalam peninjauan kembali itu harus ada novum, kemudian pembuktian apa saja yang dapat diberikan ataupun juga dihadirkan dalam persidangan nanti? Ya, karena ini kasusnya adalah ada 2 dimensi ya, pemahamannya gitu. Apakah ini pembunuhan, apakah ini terkait dengan kecelakaan? Tapi jangan sampai seperti persidangan kemarin, Mas. Kalau kemarin itu adalah seolah-olah mencari peristiwanya. Peristiwanya itu apa? Padahal ini peristiwa sudah berjalan. Nah, ini jangan sampai menurut saya agak nyimpang. Agak nyimpang ya. Nyimpangnya begini, yang diuji ini bukan peristiwa pidananya, tapi yang diuji adalah peran dari masing-masing terdakwa yang diajukan sini. Punya peran atau tidak, mengetahui atau tidak. Atau kalau memang ada suatu peristiwa tersebut, bagaimana posisi dia ada suatu tindak pidana tersebut. Itu yang dilakukan. Jadi tidak melihat apakah ini peristiwa kecelakaan atau pembunuhan, itu sudah lewat. Sudah lewat. Karena sudah diputus kan? Ya, kalau toh perdebatan boleh, tapi bukan terkait dengan permasalahan sekarang. Karena PK itu seseorang subjeknya adalah seseorang yang sudah diputus. Jadi bagaimana seseorang itu bisa lepas dari suatu peristiwa pidana yang sudah diputus yang bersangkutan tadi.